SMK perguruan tinggi vokasi pokoknya harus kreatif lah. Harus kreatif lah, harus berani gila dalam tanda Tanda kutip. kutip. Anak muda zaman sekarang itu sudah jauh lebih memahami what passion is. Apa sih passion mereka? Caranya ketika nanti betul Passion. passionmu apa nih ketika pas SD SMP udah selesai lalu memutuskan sesuai passionmu. Lulus SMK mau lanjut ke D2 boleh, langsung kerja boleh, merdeka belajar. Pagi makan nasi, malam minum susu. Cakep. Kita bangun pendidikan vokasi untuk Indonesia maju. Hai sahabat Dikbud, jumpa lagi di Pojok Dikbud bersama saya Dea Rizkita. Dan hari ini tentunya kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu bahwa terjadinya syuting ini sudah melalui prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya izin copot masker dulu ya. Baik, sahabat Dikbud, apa kabar? Episode kali ini kita akan berbincang membahas hal-hal yang berbau inovasi. Kenapa begitu? Karena hari ini kita akan coba membahas bahwa dunia pendidikan dan kebudayaan khususnya punya inovasi yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Bukan hanya itu, di episode kali ini kita akan bahas mengenai inovasi yang telah dilakukan oleh pendidikan vokasi untuk mendukung visi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengenai pembangunan sumber daya manusia atau SDM kita. Baik, dan program Kemendikbud juga pastinya kita akan dukung yaitu Merdeka Belajar dengan mewujudkan pendidikan vokasi yang berkualitas dan bersinergi dengan industri yang ada saat ini. Bersama dengan kita saat ini sudah hadir Pak Wikan Sakarinto STM SC PhD. Selamat datang Pak Wikan. Selamat siang Mbak Dea, selamat siang semuanya. Saya juga udah broadcast ini ya. Siap, boleh Bapak. Dan jarak kita kan 20 meter ya. Wah jauh banget Pak, kalau 20 meter ya enggak gitu dong Pak. Tapi kan dekat di hati. Alhamdulillah, aduh. Ini Pak Wikan juga salah satu dirjen termuda loh Sobat Dikbud. Jadi untuk informasi tambahan begitu kiranya ya. Pak, kita siap ngobrol-ngobrol ya mengenai inovasi vokasi ya Pak? Ya siap nggak siap harus siap ini. Nih Bapak bikin saya salting. Pak, pertanyaan pertama untuk mengawali obrolan kita pada hari ini. Gimana sih Pak kira-kira perkembangan pendidikan vokasi saat ini yang ada di Indonesia? Dan apa saja inovasi yang sudah dilakukan? Kalau filosofi konsepnya tetap Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar, pelajaran Pancasila itu kita turunkan lebih detail lagi yaitu link and match. Udah nggak ada yang lain yaitu link and match. Vokasi dan Dudika, dunia usaha, industri dan dunia kerja itu di link and match kan. Supaya ketemu Cuma gitu ya ketemu Pak? Dan nggak cuman level kenalan. Oke. Pacaran aja belum, nggak cukup. Harus Lebih level dalam lagi? menikah sampai bikin anak. Itu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya bukan hanya kenalan, bukan hanya tegur sapa biasa. Nah, kalau dulu kan dimaknai sebagai tanda tangan MOU. Betul. Foto-foto. Ala-ala ya. Masuk koran gitu kan. Terus udah branding aku link and match. Ini lah aku udah link and match. Mana buktinya? Ini udah foto. Sudah MOU. Nah, MOU itu cuman perkenalan awal. Oke. Harus diturunkan dengan lebih detail lagi. Satu, kurikulum harus dibikin bersama dan disetujui oleh industri. Oke. Jadi kurikulumnya sendiri harus bersifat fleksibel, agile, dan adaptif dengan industri. Kan Merdeka Belajar. Yes. Tapi tematiknya match dengan industri. Jadi kurikulum itu sebagai kalau ibarat orang masak, itu resepnya. Oke. Jadi industri itu ayo duduk bersama. Jangan bersama. Jangan nunggu di belakang. Nanti nunggu di belakang kita masakin nggak cocok. Nggak kepake dimasak makanannya. lagi, di training lagi. Udah training mereka masuk ke kurikulum kita. Yang kedua, memastikan project based learning. Project based learning. Jadi anak-anak vokasi itu belajar mata kuliah atau mata pelajaran SMK itu benar-benar berbasis project real dari industri. Oke. Itu belajar berenang nyemplung ke kolam. Langsung. Enggak teori. Yang ketiga, diajar bareng atau dimasak bersama. Jadi nanti guru-gurunya itu tidak hanya guru SMK atau dosen vokasi. Tapi ada dari industri juga. Dari industri, ekspor itu banyak harus masuk ngajar, rutin. Terus yang keempat, magang. Magang. Itu dari awal dirancang bersama. 1 semester itu minimal magang itu.
boleh lebih dari 1 semester. Oke. Jadi anak SMK, anak perguruan tinggi vokasi, itu harus magang. Minimal 1 semester, karena apa? Itu memastikan soft skill-nya itu benar-benar nyemplung. Merasakan sendiri. Belajar benar itu nyemplung. Terus yang kelima, sertifikasi kompetensi. Itu ibaratnya kayak dicap bersama. Jadi tadi kan di resep dibikin bersama, Ya. dimasak bersama, dicicipin bersama dengan magang tadi, dan dicap bersama dengan sertifikasi kompetensi diakui industri. Terus kemudian ada guru-guru kita atau dosen kita juga harus rutin di training industri. Bukan hanya siswanya. Iya, coach renang juga harus di training oleh perenang-perenang handal gitu kan. Ya. Terus riset terapan harus benar-benar riset yang berawal dari kasus nyata industri. Nggak boleh riset cuma pengen publikasi terus naik pangkat terus nggak ada produknya, itu nggak boleh. Oke. Last but not least, komitmen serapan lulusan udah masak bersama. Yes. Ya silahkan Dinikmati bersama-sama. Dinikmati gitu. Nah ini konsep link and match. Berarti yang sudah Pak Wikan tadi jelaskan itu sangat jelas sahabat Tikbot, yaitu ada 8+1 link and match. 8 plus I. Plus I. yang Itu sudah- bisa macam-macam. Ya. Bisa ngembangin, kalau udah 8 itu ketemu kan, bisa ngembangin beasiswa dengan industri, super tax deduction dengan industri, kemudian joint degree dengan kampus luar negeri dan industri luar negeri, macam-macam. Makin terbuka. Namanya I, itu tak terbatas. Yes, makin terbuka peluang-peluang yang datang nantinya. Tapi ngomong-ngomong, sahabat Dikbud juga pasti ingin tahu Pak Wikan. Sekarang menurut data, sebenarnya keadaan dari SMK sendiri di Indonesia itu seperti apa Pak Wikan? selama berapa tahun terakhir ini kan kita kan terus merevitalisasi SMK. Dulu ada program Revit SMK. Ya. Kemudian sekarang berkembang menjadi SMK COE tahun lalu, Center of Excellence. Tahun ini menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu yang SMK ya. Nah, itu dan semua program yang lain, kalau di perguruan tinggi itu ada upgrading D3 menjadi sarjana terapan. Nggak wajib, tapi kita dorong seluruh D3 bisa terupgrade menjadi sarjana terapan yang link and match. Ya, SMK dinikahkan dengan perguruan tinggi, yaitu SMK D2 Fast Track. SMK D2 Fast Track, SMK 3 tahun, lanjut kuliah 1 semester, magang setahun, pulang dapat ijazah D2. Itu tidak sampai 4 semester D2-nya, cukup 3 semester, itu pun 1 tahun magang. Jadi kita courting ya, bahasa Belandanya courting. Horning. Ya. Kemudian juga ada program di kursus pelatihan, itu ada program kecakapan kewirausahaan dan kecakapan kerja. Itu kita men-training 60.000 orang untuk menjadi entrepreneurs serta juga siap masuk ke dunia kerja. Nah, itu semua itu filosofi yang diarahkan oleh Mas Menteri, yaitu memang endingnya itu kita mengirimkan dana untuk pembelian alat dan pengembangan infrastruktur. Ya. Tetapi square-nya itu jadi urutan kedua. Urutan pertama itu pastikan dulu mindset kepala sekolah, guru, dosen, pemimpin politeknik, perguruan tinggi vokasi, itu mindsetnya sudah mindset yang terbuka dulu, mindset yang mau berubah. Mindset yang paham 8+I itu bagaimana cara berpacaran, ngerayu, pacaran, ngajak nikah dan sebagainya. Beranak pinak. Ya, gitu orangnya dulu. Ya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu kan lagu Indonesia Raya. Jangan sampai tiba-tiba bangun badannya, bangun peralatan, gedung, tetapi Mindsetnya nggak ada. Mindsetnya masih mindset yang sama, masih di belakang. Kurikulum tidak bisa di-matchingkan dengan industri, pengajar tamu juga tidak banyak dari industri. Nah, square pertama adalah memastikan mindset manusianya, link and match dan sistemnya. Baru itu seluruh program yang tadi saya sampaikan itu dananya kita kirim. Jadi di situ keterbaruannya. Dan itu beratnya itu merubah mindset manusia. Setuju, beratnya adalah merubah mindset manusia. Kalau misalnya sudah disediakan barangnya, sudah disediakan benda teknologinya, tapi mindsetnya masih mindset yang lalu atau mindset yang lawas, maka percuma tak berguna ya Pak. Contohnya kita kirim dana untuk penelitian. Ya. Tetapi mindset penelitinya itu masih pengen, pokoknya riset itu pengen publikasi buat naik pangkat. Iya. Tidak menghasilkan produk. Motifnya untuk naik pangkat. Bukan menghasilkan produk. Itu kan mindset yang berbahaya. Kalau kita kirimkan dana berapa miliar, berapa puluh miliar. Iya. Iya, nggak salah sih publikasi, itu nggak salah. Tetapi kalau riset vokasi ujuk-ujuk langsung publikasi, tidak ada produknya, ya selamanya kita akan mengimpor Samsung dari Korea, Huawei, Xiaomi dari Cina, Drakor kita ngimpor dari Korea. Iya. Ipin-ipin aja kita masih ngimpor.
Iya, padahal kita juga bisa ya Pak, seperti seri-series yang Bapak buat begitu ya Pak ya, bahwa Oh kualitas iya. Indonesia juga bisa bersaing sebenarnya asal mindset warganya, warga negaranya juga Iya. mau untuk Iya, bukan mindset project duit. Betul, Tapi betul. mindset to create, produk. to come up with the real product, dan ini akan kita tingkatkan agar kita tidak lagi menjadi negeri importer yang terlalu besar. Oke. Kita bikin sendiri. Menggebu-gebu sekali semangatnya. Cuma ada satu pertanyaan yang harus sahabat Dikbud juga ketahui. Sebenarnya Pak, tadi kan kita membahas tentang SMK dengan industri. Ya, SMK ada perguruan tinggi Perguruan vokasi tinggi vokasi dengan industri itu harus match, menikah, harus Dalam bisa tanda kutip loh dalam ya. tanda kutip ya. Nanti Pasti kalau sahabat Dikbud nikah nanti paham nikah lah. massal repot saya. Nanti yang bilang yang suruh Pak Wikan gitu. Waduh, jangan-jangan. Tadi pertanyaannya kalau sudah mereka match kan jadinya enak ke depannya. Nah, memang kendala yang dihadapi dengan industri ini tuh sekarang seperti apa Pak Wikan? Industri dalam setahun terakhir ini mereka kalau saya amati ya, Ya. mulai dari Kadin, Apindo, kawasan industri ada 90-an di Indonesia, itu ada ratusan ribu kan industri dan sebagainya. Mereka memang saat ini jauh lebih aware. Gairah mereka tuh meningkat untuk memahami link and match. Karena apa? Mereka melihat vokasi sudah mau berubah. Vokasi manusia sudah mau berubah, kurikulum sudah mau berubah, cara ngajar sudah mau berubah. Jadi mereka sudah lebih terbuka sebenarnya. Nah, ini momentum. Kalau ini tidak kita manfaatkan ya, dosen-dosen, guru-guru vokasi tidak segera langsung menangkap peluang ini, ya mungkin tidak akan banyak anak-anak dari pernikahan itu tadi yang Iya. muncul. Ya, tetapi ini satu sinyal yang menarik dan positif. Saya cukup bersyukur, tetapi bersyukur pun harus bismillah. Industri sudah mulai bergairah untuk terbuka, tidak lagi nunggu di belakang. Ayo maju ke depan. Mau bikin resep bersama tadi. bersama, masak bersama, cicipin bersama, itu udah makin kita makin erat karena kita sudah juga mendirikan forum pengarah vokasi. Oke. Disingkat Rumah Vokasi. Rumah Forum Vokasi. namanya. Itu kita benar-benar aktif, itu ada Kadin, Apindo, asosiasi profesi dan sebagainya ada di sana semua. Oke, baik. Tadi sempat ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab sama Pak Wikan tadi, bahwa pertanyaannya adalah diketahui salah satu dukungan yang Kemendikbud buat adalah adanya pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Untuk SMK Pusat Keunggulan Betul. itu salah satu keterbaruan. Oke. Jadi kan kita tahun ini targetnya pertanyaan apa dulu belum Iya nih Pak. belum ditanya dan jawab saya. Iya Bapak ini nampaknya sudah bisa membaca pikiran saya. Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa ya Pak Cuman ya. menebak. Ini bukan cenayang ya, bukan gitu ya. Pertanyaannya adalah apa peran perguruan tinggi untuk memajukan program ini? Nah, untuk SMK Pusat Keunggulan SMK ya. Pusat Oke. Keunggulan. Pendidikan vokasi secara leveling itu kan ada SMK, kemudian ada perguruan tinggi. Di masa lalu itu kurang terjalin hubungan yang seamless. Jadi kita pengen bikin hubungan yang seamless antara SMK dengan perguruan tinggi vokasi. Salah satu strategi awalnya adalah 900 SMK Pusat Keunggulan yang tahun ini kita akan ciptakan, itu masing-masing SMK akan kita berikan kakak pendamping yaitu perguruan tinggi vokasi. Jadi dampingin, ikut ngecek. Kepala sekolah udah mindsetnya berubah dong mindsetnya. Guru-gurunya ada tersertifikasi belum? Sekaligus nanti itu menjadi kepanjangan tangan kami untuk ngecek 900 SMK. Karena kalau saya harus ngecek 900 Satu-satu itu juga nggak bisa ya Pak ya. ya bisa, tapi susahnya banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan angel benjet gitu. Oh, Angel Benjet angel banget. Nah, sehingga itu kita eratkan dengan perguruan tinggi vokasi. Nah, kedepannya itu akan semakin mesra lagi tuh perguruan tinggi vokasi, SMK dan industri pernikahan segitiga, yaitu SMK D2 fast track. SMK dikonekkan dengan perguruan tinggi yang D2. Yang di dua. Itu seamless betul. Karena sejak kelas 1 SMK, anak SMK itu udah diajar 3 macam guru. Guru SMK jelas. Jelas. Guru dari dosen vokasi. Hebat kan anak-anak diajar dosen. Satu kelas lagi satu. Dan satu lagi ketambahan dari ekspor industri. Sejak kelas 1. Itu kan masak bersama itu. Iya betul. Dari awal. Dari awal udah lulus SMK mau lanjut ke D2 boleh, langsung kerja boleh, merdeka belajar. Silahkan. Jadi di sini ada rekognisi pembelajaran lampau, ada kemerdekaan belajar. Nah, ini vokasi menunya akan semakin banyak. Nah, harapan saya nanti anak-anak SD, SMP kalau ingin memilih tempat sekolah,
pilihlah berdasarkan passion. Yes. Jangan cuma gelar, passion. Jujurlah, apa Bukan passion cuma kalian? gengsi juga ya Pak. Iya, jangan cuma gengsi. Betul. Karena anak SMK itu bisa lulus SMK 3 tahun kerja bisa, lulus D2 fast track Fast track juga bisa. bisa, lanjut ke sarjana terapan juga bisa, lanjut S2 terapan di luar di dalam negeri juga bisa. Jadi tukang, oke, tapi tukang yang berlevel internasional. Jadi manager, Oke. bisa. Jadi entrepreneurs, that is most welcome. Oke, berarti mulai sekarang mungkin sahabat Tikmut mulai ada gambaran ya. Kiranya ketika nanti betul Passion. passionmu apa nih ketika pas SD SMP udah selesai lalu memutuskan sesuai passionmu. Sekarang pemerintah sudah menyediakan menunya. Tinggal mau pilih yang mana. Iya, milih yang akademik S1 oke. Oke, boleh. Yang vokasi oke juga, dan vokasi dan akademik juga akan terus berjalan bersama, bersinergi. Oke, berjalan beriringan bersinergi. Ya. Oke. Pak Wikan ada pertanyaan lagi, memangnya bisa ya semua SMK di Indonesia menjadi SMK pusat keunggulan? Bisa nggak tuh Pak? Seharusnya bisa. Kalau dalam konteks SMK pusat keunggulan, itu filosofinya adalah kita tidak ingin menciptakan eksklusivitas pada SMK pusat keunggulan. Jadi kalau SMK itu akan semakin unggul dan menjadi pusat keunggulan, justru sebagai pusat dia itu bisa mengimbaskan, menyebarkan, mengajari, melatih SMK lain untuk menjadi unggul juga. Kalaupun SMK pusat keunggulan itu juga nanti akan kita berikan bantuan yang miliaran itu untuk membangun peralatan dan infrastruktur, itu juga harus bisa digunakan oleh SMK yang lain. Nggak dipek sendiri gitu ya. Oh, Apa iya. bahasa Indonesianya itu dipek? Diambil sendiri. Take alone. Take alone ya, benar itu bahasa kerennya take alone. Ya bahasa ini bahasa pendidikannya pek. Maaf, ini malah jadi anu nih. Jadi misalnya ya SMK pusat keunggulan untuk bidang perhotelan dan pariwisata. Kan kita beri mereka bantuan untuk membangun edutel. Iya. Jadi di dalam SMK itu ada puluhan SMK sekarang. Puluhan SMK pariwisata itu sudah bisa mendirikan hotel, ada kafenya, ada meeting roomnya dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa digunakan bersama? Misalnya SMK di Kalasan ya, SMK 1 Kalasan kan dia pariwisata dan dekat dengan Prambanan, Candi Prambanan. Nah seharusnya anak-anak di sana itu bisa mengembangkan paket-paket wisata edukasi. Jadi dijual ke seluruh Indonesia untuk anak-anak muda. Ini loh nanti bisa tamasya ke Borobudur, Prambanan, tidurnya di SMK, di hotel SMK, hotel itu. makannya di situ juga. Kemudian di-entertain oleh anak-anak SMK seni yang lain, mengentertain mereka. Sinergi antara Sinergi. semuanya. Kemudian juga bisa mengerahkan mahasiswa vokasi bahasa Inggris untuk menjadi trainer bahasa Inggris untuk tamu-tamu itu. Banyak sekali papa mama yang suka banget anaknya itu kalau plesir itu juga pulang tambah pinter bahasa Inggrisnya. Oh ternyata di SMK itu juga dilatih membatik atau membuat kriya. Nah itu kan SMK yang lain kriya bisa ikut nimbrung di situ. Bisa ikut berkontribusi di situ. Iya, meskipun itu hotel milik SMK Kalasan tapi bisa digunakan bersama-sama untuk banyak SMK. Itu sudah terjadi belum sih Pak pada prakteknya? Oh ini saya baru push, dorong, paksa dikit lah. Kalau kurang banyak saya paksa lagi. Ya, pokoknya harus kreatif gitu loh. Yes. Dalam tanda kutip itu jangan terlalu waras tapi nggak berani melangkah. Iya, kebanyakan mikir nggak Kebanyakan ngapa-ngapain. mikir, at the end ya mereka tidak berjalan sama sekali. Mendingan berani melangkah tapi salah. Pas salah belajar. Salah kan belajar, Betul. diperbaiki. Betul. Itu soft Setuju. skills. Oke, tadi ada SMK di Kalasan. Sebenarnya bisa nggak sih Pak SMK pusat keunggulan ini ada di wilayah-wilayah 3T? Sangat bisa. Sangat bisa. Ini seluruh di provinsi itu kita kembangkan SMK pusat keunggulan. Pasti Bisa. ada wakilnya. Dan bahkan di misalnya ya di NTT. Ya. NTT itu kan industri nggak banyak. Ya kan? Nggak sebanyak di Batam atau di Jakarta. Tapi tetap ada potensi lokal atau local wisdom yang bisa mereka kembangkan dengan SMK pusat keunggulan dan SMK D2 fast track. Misalnya apa? Peternakan. Bisa, tetap bisa. Peternakan. Mereka itu kan mensuplai sapi ke Jakarta. Tentunya sapinya nggak renang kan ke Jakarta. Enggak dong, nggak bisa naik ya, Pak, kapal ya. kan. Iya. Sapi. Boleh ketawa ini. Bapak ini luar biasa, sapinya nggak mungkin renang naik kapal. Nah, Setuju. itu dari berbagai tempat di NTT kan dikumpulin tuh sapi-sapi Jadi satu. itu, ya kan? Sapi-sapi happy atau sapi-sapi yang tidak happy dikumpulin, masukin kapal, berhari-hari dikirim ke Jakarta. Jakarta. Sampai Jakarta bobot
berat badannya itu turun 15 kilo. 10 hingga 15 persen, 10 hingga 15% itu ngedrop karena apa? Selama di kapal sapinya stres, Berdiri capek. ya berdiri pasti capek kan. Iya, betul. Kalau tidur tuh nggak capek. Nggak capek. Tapi makan juga males gitu. Udah Mabuk laut mungkin mabuk ya, Pak? laut sampai di sana bobotnya turun, harganya ngedrop. Iya. Nah di sini pusat keunggulan SMK atau SMK D2 Fast Track dengan prodi-prodi yang tematik itu misalkan D2 pengolahan hasil ternak gitu ya, itu bisa menciptakan inovasi makanan. Makanan apa yang tetap diminati sapi ketika di kapal. Terus bagaimana menemukan inovasi membuat sapi itu bahagia ketika di kapal. Iya. Tadi setelin musik atau dikasih AC atau sapinya di apa gitu Atau lah. posisinya diatur sedemikian rupa Iya, gitu ya, whatever Pak? itu. Mungkin sapinya dideketin ceweknya gitu, cowok-cewek atau ini saya nggak tahu. Tapi at the end itu ketika sapi itu sampai di Jakarta, bobotnya justru naik. Dan nilai jualnya Nilai makin jualnya bagus. tinggi. Kali kan berapa ratus ribu atau berapa juta sapi. Itu income luar biasa Itu bagi NTT. Kekreatifan itu loh Pak, yang kita itu Ya, juga harus miliki iya, ya. harus dalam tanda kutip itu harus gila gitu. Iya harus berani Kreatif lah. gitu. Jangan mikir, aduh saya di NTT ini bisa apa. Iya, jangan cuma bikin ijazah, ngelihat masalah apa, garap Selesaikan dengan masalah SMK tersebut. PK atau SMK D2 Fast Track dengan Politeknik. Oke, berapa sih Pak jumlah SMK PK saat ini di Indonesia? SMK PK tahun ini 900. 900. Kalau SMK COE tahun lalu 400, SMK Revit? Revit itu di 19 ke belakang itu sekitar 500-an. Oke. Mungkin ya SMK udah pernah disentuh oleh kita ya at the end of this year mungkin ya sekitar 2.000-3.000. Untuk yang SMK Untuk PK. yang sentuhan yang utama loh ya, program SMK itu nggak cuma SMK pusat keunggulan, masih Betul. ada puluhan yang lain. Betul. Itu ibarat ikan tuna bin kakap. Wow. Tapi masih ada ikan mujair, ikan Nila. teri nila, itu misalnya bantuan untuk BKK, bantuan untuk kewirausahaan, bantuan untuk teaching factory SMK masih banyak. Jadi Masih banyak. SMK perguruan tinggi vokasi pokoknya harus kreatif lah. Harus kreatif lah, harus berani gila dalam tanda kutip. Tanda kutip. Tanda kutip. Untuk daftar ke SMK PK, sekolah daftarin ke SMK PK tuh bisa nggak sih Pak menjadi SMK PK gitu? Ya memang harus daftar. Harus daftar. Harus daftar dan memahami betul itu link and match 8+I tadi itu. Harus diterapkan juga. Beberapa bahkan harus mereka buktikan dulu. Oh. Jadi ada yang sebagai prasyarat di awal, ada yang sebagai syarat output 8+I tadi itu. Kita nggak bisa ngasih uang kepada kepala SMK atau guru-guru SMK Main gelontorin gitu aja ya, Pak, yang ya? belum paham mindsetnya, belum paham skemanya, belum bisa membuktikan menikah sama industri, itu nggak bisa kita. Tidak semudah itu. SMK PK nggak main-main loh. Iya. Jadi SMK yang mau mendaftar SMK PK itu harus siap untuk fighting bahasa Koreanya. Koreanya. Atau bahasa ininya apa bahasa Pak? Jepangnya gambarimas. Enggak dong Pak, ganbate dong Pak. Gambate kudasai. Ganbate kudasai. Gambate itu menyuruh. Oh. Ganbarimas itu kata kerja. Tak kira suruh Semangat. gambari Mas gitu. Itu gambarin Oh. mas yang itu. Aduh, oke sahabat Tikbot, kita lanjut bertanya lagi bersama dengan Pak Wikan di sini. Pak Wikan, gimana sih peran pemerintah daerah nih terhadap program ini? Apakah bersinergi juga atau gimana? Ya. Pemerintah daerah itu dalam tanda kutip bapaknya SMK. Bapaknya SMK. Saya eyangnya. Oh, oke. Ya. Karena ya. SMK itu di bawah Pemda. Betul. Sehingga ya absolutely Pemda harus benar-benar terlibat aktif dan kita benar-benar roadshow nih ke Pemda-Pemda. Ngembangin SMK PK, ngembangin SMK D2 Fast Track. Kemarin ke Sulawesi Utara kita ketemu dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara punya target ingin ekspor tuna langsung ke Jepang. Setiap bulan itu hampir 500 ton dia mau supply ke Jepang karena kan dekat Jepang di sana. Iya. Sampai nyarter pesawat itu tiap minggu. Nah kita pikir SMK Pusat Keunggulan dinikahkan dengan SMK D2 Fast Track ya, perguruan tinggi Politeknik itu kita sudah merancang D2 penangkapan ikan. D2 penangkapan ikan. Kan tadi 3 semester tadi, korting tadi itu. Itu cuma 1 semester kuliah di Politeknik Nusa Utara, Politeknik yang terutara itu dekat dengan Filipina. 1 tahunnya magang. Di mana magangnya? Di kapal. Jadi nanti lulusnya itu tidak cuma sekedar ijazah. Sudah tahu rasanya Lulusnya itu nanti dihitung berapa ton tuna ditangkap selama setahun baru bisa lulus. Serius, Pak? Lu kan praktek. Iya benar. Ukurannya apa? Penangkapan ikan. Foto-foto mancing gitu ya. Iya. Mana iya, ikannya setuju. gitu kan.
Berapa ton yang ditangkap, di packaging sampai diekspor ke Jepang. Lulus. Kalau sudah lewatin Kedua. itu boleh keluar. Iya. Bukan hanya nilai, bukan hanya teori, tapi Ya teori itu pasti Ya, pasti dibutuhkan. harus. Knowledge, kemudian soft skill, manajerial, iya. Jadi nggak cuma nangkap, dia bisa mengelola kapal itu, dia Ya. bisa mengelola karyawan penangkap nelayan-nelayan gitu. baik. Berarti kalau misalnya seperti itu sudah dijelaskan oleh Pak Wikan, aspek dari pendidikan vokasi ini tuh bukan hanya bersifat formal tapi juga informal ya Pak ya? Ya kalau kalau yang dimaksud non formal itu lembaga kursus pelatihan. Ya. Yang cuma 3 semester, 3 bulan, 4 bulan di training, tapi nggak ada degree ya. Tapi langsung diserap industri. Itu juga lebih besar lagi potensinya. Oke. Jadi kami juga mengelola 17.000 lembaga kursus pelatihan. Kalau yang dimaksud non formal Iya, itu. iya. Tetapi di dalam kurikulum pendidikan formal pun itu harus ada materi-materi yang sifatnya praktek dan realistik, nyata dari industri masuk ke dalam kurikulum. Sehingga dampaknya untuk SDM juga jadi kanggo gitu ya Pak, jadi kepake, mudah Jadi terserap. kepake, iya, jadi kepake. Oke, mudah terserap sama Ya, industri. ya, ibaratnya itu industri pengen makanan apa? Ya, Bilang aja makanan apa, isinya mau apa aja. tak bikinin, Masak bareng malah. masak bareng. Ayo kita racik resepnya, masak bareng, cicipi bareng. Ya, magang dicipin bareng itu. Yes, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Pak Wikan, potensi vokasi kan cukup luar biasa ini untuk pengembangan SDM kita. Ternyata minat masyarakat terhadap vokasi ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Kiranya apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Ya, tadi saya bilang kan alhamdulillah tapi bismillah ya. Alhamdulillah tetap bismillah. Bismillah, karena biar tetap pada situasi yang sesungguhnya kita harus tetap aware. Ya, Alhamdulillahnya kita menerima hasil survei dari MAKPLUS. Survei minat masuk SMK dan pendidikan vokasi Ya. atau di kampus vokasi Kampus atau minat vokasi. masuk di prodi diploma. Memang S1, minat masuk S1 itu masih tetap lebih tinggi daripada minat masuk diploma. Tetapi jaraknya dulu bisa jauh kayak gini. gapnya jauh dulu. Sekarang itu sudah dekat sekali. Jadi jadi kalau dulu nggak terima S1 masuk ke diploma itu terpaksa tuh sampai terpaksa banget gitu loh. Rasanya kok isin banget gitu ya Pak ya? Iya itu nyindir saya. Enggak Pak. Saya nggak tersindir sih. Enggak nyindir Bapak. Itu ada yang di Tapi luar. memang saya dulu masuk D3 karena tidak terima D1. Oke tuh Jadi- Pak Wikan ya dulu D3. Iya terpaksa banget. Sekarang PhD Stres. gelarnya. Ya sekarang. Tapi dulu stresnya stres banget tuh dunia serasa gelap. Oh gitu, Pak? Ya apalagi kalau malam. Iya, apalagi kalau merem ya Pak, makin gelap lagi. Oh ya tidur ya. Iya. Ya. Nah kalau sekarang tuh udah naik karena apa? Sekarang banyak prodi sarjana terapan. Iya. D3 kita upgrade jadi sarjana terapan. Jadi minat masuk vokasi itu udah semakin mendekat dengan S1. Bahkan ada beberapa prodi sarjana terapan yang minatnya udah ngelain S1. S1. Kembali ya, passion. Passion. Jadi sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu saya jawab kenapa? Anak muda zaman sekarang itu sudah jauh lebih memahami what passion is. Apa sih passion mereka? Mereka udah paham mungkin kalau cuma sekedar ijazah, gelar tanpa passion, tanpa kesenangan dia untuk belajar di situ dan melakukan pekerjaan pada bidang itu, percuma juga. Mereka nggak akan bahagia. Ya, menjalankannya juga terpaksa. Iya, do what you love and love what you do. do. Iya kan? Kerja aja udah bahagia apalagi digaji. Nah, Apalagi sesuai passion ya. Sama passion. Jadi itu mereka udah paham. Terus kemudian kita juga sudah setahun ini kan gencar untuk link and match. Jadi sekarang orang tua dan anak-anaknya sudah mulai paham bahwa vokasi itu benar-benar link and match. Tetapi ya bismillahnya ya kita buktikan link and match sampai menikah, bikin anak, SMK udah fast track, upgrading sampai ke 8+I harus kita buktikan. Kalau enggak nanti PHP. PHP. Pokoknya dibuktikan hingga hadirnya anak-anak berkualitas tadi hasil anak-anak perkawinan. berkelas tuh kayak join degree, Ya. SMK D2 fast track, kurikulum baru, program magang yang dirancang sejak awal. Itu yang saya maksud dengan dalam tanda kutip. Anak-anak tadi. Tapi setuju sih, anak muda zaman sekarang harus lebih peka terhadap passion apa yang dia sukai. Karena saya mengalami sendiri mungkin di zaman saya dan Pak Wikan agak mirip gitu ya. Teman-teman itu kalau misalnya daftar ingin kuliah, lulus dari sekolah ingin kuliah tuh bawaannya yang penting saya kuliah di mana. Di mananya? Kampusnya. Kampusnya. Bukan prodinya. Bukan prodinya. Itu salahnya Itu di situ. keliru. Sehingga pada saat menjalankan berangkat kuliah juga
seadanya semangatnya, Iya. aras-arasan bahasa Yang Inggrisnya. hadir tuh fisiknya. Jiwanya di Tapi mana-mana. hati dan jiwanya dia masih explore. Iya. Dan akhirnya menyesali keputusannya. Iya, somehow ya. Kalau nggak bisa Witing Tresno, Jalaran Soko Soko Kulino, Kulino. atau The Power of Kepepet yang nggak hidup, Iya. ya menyesal. Menyesal. Nggak happy lah. Nggak happy. Betul, nggak happy. Itu realita yang ada pada masa kami, dan kami pengennya di masa Sahabat Dikbud sekarang tidak terjadi lagi. Kami, kayaknya saya di luar kami ya. Enggak apa-apa, kan kita tuh mirip Pak Wikan. Anggap aja begitulah Pak bukan Wikan. 11-12 itu 11-120 masalahnya. Pak Wikan ini terlalu jujur. Oke, lanjut. Malah nyindir. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Wikan, vokasi juga mendukung dan meramaikan gerakan nasional Bangga Buatan Buatan Indonesia. Indonesia. Dengan hasil produk vokasi yang variatif banget. Kira-kira Pak Wikan boleh diceritakan ke sahabat Dikbud semua apa saja produk vokasi yang menarik tersebut? 8+I tadi, Yes. salah satunya adalah riset terapan. Riset terapan. Yang menghasilkan produk, Produk. bukan sekedar paper. Produknya yaitu yang harus kita jadikan kebanggaan karena itu buatan kita. Nah, itu mindset itu. Nah, produknya apa aja? Ya udah banyak, udah lumayan banyak. Mesin CNC. Mesin-mesin CNC yang miliaran kita impor, itu sudah cukup banyak SMK dan perguruan tinggi vokasi yang bisa bikin dengan tingkat akurasi yang sama dengan standar industri. Cuman mungkin kita harus riset lebih lanjut bagaimana kita bisa deliver ke pasar. Kemudian juga ada beberapa produk-produk alat kesehatan, produk-produk inovasi pada mesin-mesin energi, produk-produk inovasi pada mesin-mesin pertanian, atau mungkin ada mesin otomatis bisa memasak tempe mendoan dalam waktu cepat dan berkualitas tinggi, otomatis. Kemudian ada augmented reality atau virtual reality, sehingga kita cukup menggunakan kacamata virtual reality, kita bisa mendapatkan exposure yang benar-benar 3D, tidak perlu jauh-jauh, atau tidak, itu bisa digunakan untuk training, berbagai macam training, sehingga mengurangi fasilitas training yang mahal. Kemudian juga macam-macam sih. Kalau saya sebutkan ini sampai jam 12 malam ya. Oh, jangan dong. Jangan. Banyak sekali lah. Banyak sekali. Dan ada yang beberapa pesanan industri langsung. Bahkan industri juga langsung bisa memesan di situ juga ya Pak? Iya. SMK kan nanti bisa jadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Untuk kampus vokasi juga bisa jadi BLU sampai PTNBH, itu bisa nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan profesional. Sekarang itu udah bisa. Iya. Udah bisa. Produk. Kata kuncinya tuh tadi produk, bukan hanya sekedar paper. Ya, tapi dipublikasikan boleh. Boleh, Tapi publikasi boleh. Product comes first. Oke. Produknya bisa tangible, bisa intangible. Karena kalau yang teknik mesin, teknik elektro kan bisa bikin produk tangible. Kalau vokasi yang akuntansi atau vokasi Ya. yang kan produknya lebih ke intangible. Tangible. Dipublikasikan boleh, tapi produk dulu prioritasnya. Karena sekarang dengan kita munculnya banyak produk, otomatis juga tadi menambah dan memperkaya lagi gerakan nasional Bangga Buatan Oh Indonesia. iya, tadi saya lupa nyebut film. Nah, coba diceritakan tuh. Produknya produk termasuk Salah satunya film. layar lebar, film-film web series, Yes, game. betul. Juga banyak game yang dibikin, film-film animasi. Beragam ya Pak sebenarnya. Macam-macam, karena vokasi itu Luas. mulai dari animasi, teknologi listrik, elektro, mesin, sipil, teknik perumahan, kemudian ada care service, kita bisa mengekspor SDM yang kompeten ke Jepang sebagai perawat lansia, macam-macam vokasi. Perkapalan, pesawat udara, sekali. Iya, seperti yang sudah dicontohkan tuh macam-macam, sehingga kalau bisa mindset kita tuh tidak terkotak-kotak produk tuh sesuatu yang susah-susah, Iya, atau sesuatu yang Betul, fashion misalnya. fashion bisa, film bisa, animasi bisa, banyak sekali produk-produk yang bisa dieksplor. Agribisnis juga bisa. Agribisnis bisa. Untuk menutup percakapan kita, Ya. karena kalau misalnya saya lanjut ngobrol terus sama Pak Wikan ini Udah mungkin disemprit sama ini. sampai terawih gitu ya. Jadi lebih baik saya langsung aja nih ke Pak Wikan. Kira-kira ada nggak nih Pak kata-kata atau kalimat penutup untuk sahabat Dikbud semua supaya bisa makin lebih memahami lagi tentang vokasi? Satu link and match ya. Ya. Satu link and match. Kami terbuka, industri juga terbuka. Ayo, itu link and match. Yang kedua, passion. Anak-anak muda
pilih tempat studi based on your passion dan jujurlah apa passion kalian dan cintailah bidang itu, maka bekerja itu sudah merupakan kebahagiaan, belajar juga. Yang ketiga saya tutup dengan pantun, pagi makan nasi, malam minum susu. Cakep. Kita bangun pendidikan vokasi untuk Indonesia maju. Waduh, tepuk tangan dong. Seru loh ini. Saya masih ada 10 pantun. Oh jangan Pak, nanti bukan sampai ini, sampai witir, bukan lagi terawih gitu ya. Nggak boleh. Udah ada batasannya nih, oke. Terima kasih banyak Pak Wikan, ngobrolnya hari ini luar biasa. Cantik nian istriku terkasih, cukup sekian, terima kasih. Oke, aduh nih kalau saya biarkan terus nih ada lagi nih, bentar lagi. Ateng bawa kayu, thank you. Lagi nggak Pak Wikan? Boleh. Enggak. Ya udah. Pokoknya sahabat Dikbud yang harus di-highlight Ateng bawa kayu, thank you gitu ya. Sahabat Dikbud, kita sudah ngobrol barengan sama Pak Wikan. Terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kita sambil melontarkan pantun-pantun yang menambah kreativitasku juga setelah ini. Terima kasih banyak sahabat Dikbud juga sudah menyaksikan episode kali ini. Dan jangan lupa kita masih akan ada episode-episode selanjutnya di Pojok Dikbud bersama tokoh-tokoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Serentak bergerak, merdeka belajar.